Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran menunggu kepastian dari Bawaslu Jakarta Pusat terkait pemanggilan terhadap calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka. Sebelumnya Bawaslu Jakarta Pusat berencana memanggil Gibran pada Selasa siang ini. Tetapi kubu Gibran menunggu kepastian ulang dari Bawaslu, sebab pihak Gibran mengaku belum menerima surat pemanggilan terkait. Aminuddin memastikan, Gibran sebagai peserta Pilpres tentu sangat berkomitmen mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Sementara itu mengenai pemanggilan Bawaslu Jakarta Pusat kepada Gibran hari ini, Aminuddin memastikan Gibran maupun yang mewakili tidak akan hadir. Ia menegaskan pihaknya menunggu surat resmi dari Bawaslu. Diberitakan sebelumnya, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Jakarta Pusat berencana memanggil Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka pada Selasa, tanggal 2 Januari tahun 2024 depan. Rencana pemeriksaan di awal tahun itu terkait aksi Gibran yang membagi-bagikan susu di kawasan Car Free Day Jakarta beberapa waktu lalu. Koordinator Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi Bawaslu Jakarta Pusat itu menyebutkan, setelah meminta klarifikasi Gibran, pihaknya segera memutuskan kasus tersebut merupakan pelanggaran atau tidak. Putusan itu akan diumumkan pada Rabu, tanggal 3 Desember tahun 2023. Bawaslu Jakpus telah memanggil Gibran untuk dimintai klarifikasi terkait kegiatan di area CFD itu pada Kamis, tanggal 28 Desember tahun 2023. Namun, pemanggilan itu dibatalkan karena Bawaslu Jakpus menilai telah mendapatkan keterangan yang cukup untuk memutuskan perkara tersebut. Akan tetapi, dalam rapat pleno yang digelar dari pukul 16 hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat, Jumat, tanggal 29 Desember tahun 2023, Bawaslu Jakpus menemukan data dan fakta baru sehingga mereka menilai dibutuhkan kajian lebih mendalam lagi untuk memutus kasus tersebut, termasuk mempertimbangkan kembali pemanggilan terhadap putra sulung Presiden Joko Widodo itu. Meskipun begitu, Bawaslu Jakpus tidak menjelaskan lebih lanjut data dan fakta baru yang dimaksud. Hal tersebut akan disampaikan begitu putusan disampaikan kepada publik. Dimas mengatakan persoalan yang dikaji oleh pihaknya itu bukan terkait dengan dugaan tindak pidana pemilu, melainkan mengenai dugaan pelanggaran lain seperti penggunaan HBKB untuk aktivitas politik. Pasal 7 ayat 2 Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2016 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau HBKB menyebutkan HBKB atau CFD tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan partai politik dan SARA serta orasi ajakan yang bersifat menghasut. Dugaan tindak pidana pemilu terkait kasus itu telah diusut oleh Bawaslu RI bersama Kejaksaan dan Kepolisian yang tergabung dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu atau Sentra Gakumdu. Sentra Gakumdu menyatakan kegiatan Cawapres nomor urut 2 itu tidak memenuhi unsur pidana pemilu sehingga hal tersebut bukan merupakan pelanggaran pidana pemilu. Subscribe JMN Channel untuk tonton short-short menarik lainnya, dan kunjungi laman portal jabarnews.com.